musik hanya di sini di The Harmony. Assalamualaikum pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali, happy sekali pokoknya Harmony bisa hadir lagi untuk kalian semuanya. Dan tentunya untuk Harmonistik, are you happy too guys? Happy Katia, bagaimana tuh Happy. kita mau sana nge? DP. Mau bahas apa so? Oh iya, baru-baru kenapa? Harmoni kali ini orang lagi tampak yang indah, Oh, luar betul. biasa. Dia kemana Katia lihat dulu ya? Iya, ya walaupun lagi hujan sekarang ya Habib Iya. ya, Non, tapi tetap suasananya indah banget. Dan ini ada di mana kalian bisa lihat di sisi layar TV Anda ya. Dan By the way, yes, episode kenapa? kali ini orang mau bahas apa Katia? Oh iya betul, astaga sampai lupa. Pokoknya aku ini lagi terpana dengan suasananya soalnya. Kita akan ngebahas tentang yang horor-horor, agak sedikit horor sebenarnya. Horor hujan-hujan mau bahas setan-setan. Kayaknya. Lebih serem pokoknya dari setan ini. Katia berarti? Aku mah bukan kuntilanak ya. Oke, jadi hari ini kita orang mau bahas tentang perempuan dan HIV. Ih, perempuan dan HIV? Cuma perempuan. Sebenarnya Tidak bukan ada cuma perempuan, laki-laki? enggak juga. Bukan cuma perempuan saja, tapi juga ada laki-laki. Oh laki-laki, lo mau bahas. Iya dong harus dua sisi. Katia, Ya sudah, pokoknya mending langsung undang iya, saja. betul. Lebih baik orang semua bahas Jo. Satu kali kita orang akan undang tamu spesial kita ada Ses Ika dan Aci. Wah, halo Ses, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Halo Ica, silakan. Aci, kebalik. Silakan duduk. Aduh. Siap. Oke, terima kasih sudah datang di The Harmony. Terima Apa kasih kabar? undangannya. Apa kabar nih keduanya nih Mbak? Alhamdulillah. Ses Ika sama Mbak Ica. Aci. Aci. Kayak kita tak putar-putar. Oke. Oke. Ses Ika. Siap. Ses Ika sekarang aktivitasnya apa nih, Ses Ika? Alhamdulillah. Aktivitasnya sehari-hari saya adalah perawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di kabupaten, Rumah Sakit MM Dunda Limboto. Oh iya. Double job sebagai konselor HIV. Oh. Diamanahi dari Alhamdulillah dari 2012 sampai dengan Udah sekarang. lama sekali ya, Ses Ika Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Dan selain itu juga Ses Ika saya lihat suka sekali ya untuk membuat konten begitu. Konten tapi berisi edukasi ya. Siap. Begitu ya Ses Ika ya. Ya, memang. Saya kemarin terakhir nonton karena ada katanya kenapa sih pakai masker? Kenapa sih pakai masker Ses Ika? Salah satu ciri khas sebenarnya, Kak. Oh begitu. Dan kemudian saya lebih nyaman seperti ini dan di kontennya saya kan pakai masker semua biar orang ingat Modelo begitu. itu yang satu, yang jaga skincare begitu ya. Ya, harus ada sih ya, Ya. harus ada. Paling tidak kalau mau buka masker orang soalnya Kantara tuh ya pakai masker. Ses Ika itu aja. Oh iya. Sebenarnya kok dari suara masih tetap. Oh masih. Oke, Aci. Iya. Aci, apa kabar sehat ya Aci ya? Alhamdulillah. Oke. Senyumnya sumringah pemirsa. Aci sehari-hari ngapain ya Aci? Sekarang lagi sibuk mau siap-siap untuk skripsi. Oke. Jadi kalau Ses Ika kan perawat, nah Aci calon perawatnya. Calon perawat. Waduh, Jadi- amin ya. Oke, sekarang selain sibuk di mau Kampus, skripsi, terus apa lagi? Selain itu juga Aci aktif berorganisasi, salah satunya adalah Wakil Ketua Forum Genre Indonesia Gorontalo. Genre Jadi FGG, iya. masuk juga di situ Iya, sebagai genre ya. iya. Oke, luar biasa nih pemirsa. Dan tadi kita sudah sampaikan ya, kita akan ngebahas tentang perempuan dan HIV. Tentunya masih ada masyarakat di luar sana ya yang belum tahu sebenarnya apa itu HIV. Dan kita pemirsa di rumah, Ses Ika dan juga Aci ingin tahu tuh sebenarnya apa sebenarnya HIV, ya kan? Nah, mungkin saya bisa bilang pakarnya kayaknya Allahumma ya. sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke. Ses Ika, ini Siap. bisa kasih informasi yang lebih lebih akurat, kemudian juga lebih sederhana begitu biar Siap. lebih memahami pemirsa secara sederhana juga tentang apa sih sebenarnya HIV itu, gejalanya seperti apa? Oke, jadi begini Kak. HIV adalah bahasa Swawanya ya Kak. Human Immunodeficiency Virus. Jadi
adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah acute immunodeficiency syndrome. Adalah penyakit sengkumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi Kak, yang di masyarakat tahu itu, oh itu HIV, itu AIDS. Beda Kak, HIV sama AIDS itu beda. Maaf ya, dicontohkan secara sederhana, saya HIV positif. Yang di rumah sakit itu adalah masuk kategori AIDS. Jadi HIV itu adalah orang yang hasil tesnya positif, tapi belum ada gejala sama sekali. Ya, kalau AIDS adalah sekumpulan gejala yang disebabkan oleh turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV. Jadi kalau misalnya sudah ada TB paru, sudah ada penyakit kulit, sudah ada gangguan sistem pencernaan, itu masuk kategori AIDS, Kak. Oh, Jadi gitu seperti ya. itu. Sudah ada virus si HIV ini Ya, gitu ya. jadi dia menyerang sistem pertahanan tubuh manusia. Kalau orang bilang ini sistem imun begitu Iya, ya. iya, betul. Imun ini Tapi HIV tadi juga apakah sudah ada penyerangan dalam sistem imun tadi iya, tubuh? iya. Sudah Kalau ada juga, kalau tapi- kategori HIV positif hasilnya Iya, sudah iya, positif, iya Kak. Oke. Jadi memang daya tapi ada tahan gejalanya enggak? itulah selalu pertanyaan yang ada di TikTok, di mana saya selalu gejala HIV itu apa sebenarnya, Ses? Gejala HIV itu tidak ada yang spesifik, Kak. Jadi mau dapat kantara di mana itu orang HIV? Iya. Tidak bisa kelihatan kalau tidak dites. AIDS kan sudah bilang tadi Siap. ada kalau sudah ada TB paru, kemudian kulit, kemudian juga pencernaan, itu pasti udah positif. Kalau hasil tesnya apalagi, positif, apalagi menunjang hasil ada tes, AIDS. ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau HIV sendiri. Ya, kalau HIV itu kan tidak ada, Kak. Makanya edukasi saya itu muncul kenapa saya edukasi melalui TikTok, karena saya mau, ayo Moni yang beresiko tes. Karena Oke. tidak akan pernah ada orang tahu, oh dia ini HIV, oh dia ini tidak, Kak. Iya. Harus tes. Kalau tidak ada tes tadi ya. Ya. Nah, kalau misalnya tadi Sesika bilangnya kalau Ngoni sudah merasa orang yang beresiko. Apa sih orang beresiko itu gitu kan? Ya, siap. Orang yang beresiko adalah orang yang melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan. Wah, Ya. itu sudah harus Beresiko. Jadi kalau di istilah TikTok itu Huber. Jadi saya selalu tanya, Ses, saya tes valid tidak ya? Saya tanya, kapan Huber terakhir? Jadi hubungan beresikonya terakhir kapan gitu. Aku Jadi baru kalau tahu ada yang gitu. DM tanya, Ses kapan tes saya valid minggu ketiga atau minggu 4, kakak Hubernya kapan? Gitu, Kak. Karena biasanya belum akan terbaca, Kak. Gitu. Jadi selain hubungan yang berganti-gantian yang mana lagi? Ada juga transfusi darah, ada juga tusukan jarum. Atau itu biasanya sama narkoba, Kak. Iya, Ya. betul. Jadi betul. memang, kalau ada yang narkoba yang pakai jarum suntik berganti-gantian, itu yang berganti-ganti ya, ya. itu. Kalau ada dengan teman nggak diganti baru gitu Ya, kan? Nah, iya gitu, betul Kak. juga. Oke, saya agak ngeri-ngeri juga sih kalau. Nah, ini kalau kita bicara tentang HIV, kemudian AIDS, yang tadi kan kalau HIV itu kan kita nggak bisa lihat ya. Sebenarnya orangnya gejalanya seperti apa kan nggak tahu kita. Ya. Dan untuk membuat mereka bisa berinisiatif untuk datang ngetes gitu kan agak sulit sebenarnya, Siap. gampang-gampang susah sih, butuh keberanian. Nah, Ya. menurut Ses Ika sendiri, ini kan sebagai konselor HIV ya, Ya. ada bocoran, bisa dikasih bocoran sedikit nggak tentang ODH di Gorontalo ini sudah separah apa gitu? Karena saya dari rumah sakit ya, Kak. Saya mungkin bisa bukan kompetensi saya menjawab secara provinsi, Oh, karena oke. kemarin itu sudah lumayan ribut ya, karena Iya. memang ini sudah lumayan banyak ya. Cuman di rumah sakit saja, kalau mereka sudah masuk rumah sakit berarti sudah masuk fase AIDS ya, maksudnya seperti itu. Ada juga yang HIV positif. Nah, kami itu sudah 229 yang berobat. Klasifikasinya Ya. dari HIV-nya sama AIDS-nya? Iya, sudah sekalian itu, Kak. Oh, sudah sekalian. Untuk skop rumah sakit kami, Oh, oke. seperti itu.
Kalau yang untuk ini mungkin ada yang iya, lebih gitu Kak. Jadi Jadi saja sebagai gambaran umum Yap. bahwa sudah ada warning begitu ya Siap. untuk daerah Gorontalo sendiri. iya. Baru di rumah sakitnya SIKA aja udah belum segitu. belum ya kan? rumah sakit rujukan, rumah sakit betul. kabupaten kota lain seperti itu Betul. Kak. Oke, jadi memang sebagai tanggung jawab ini kita bicara untuk keseluruhan Iya. masyarakat dulu ya. Tadi spesifikasi SIKA sudah menceritakan bahwa HIV itu seperti apa, AIDS itu seperti apa. Kemudian tadi soal yang beresiko itu seperti apa gitu. Nah, ini kita ke Aci dulu. Aci, Iya. sebagai generasi muda, Aci ya pasti tahu dalam hal bergaul begitu ya kan. Karena kalau kita mau menarik apa yang disampaikan SIKA tadi, bahwa kalau beresiko ini kan bisa jadi ada yang muda-mudi nih suka pacaran bebas Iya, gitu, bergaul bebas. Betul. Aci sendiri gimana nih tanggapannya Aci terkait dengan HIV AIDS yang ada di Gorontalo, terutama perempuan loh. Iya, pertama yang seperti yang sudah kita dengar bersama ya dari SIKA khusus di rumah sakitnya SIKA sendiri, kalau udah ada sekitar 200-an ya itu saya cukup prihatin ya, khususnya sebagai generasi muda yang akan melanjutkan Provinsi Gorontalo nih, cukup prihatin dengan angka HIV AIDS yang ada di Gorontalo gitu. Tapi yang harus kita sadari juga adalah kenapa sampai ada angka ini, itu mungkin ada beberapa faktor dari anak mudanya sendiri. Iya. Mungkin kurang awareness, Iya. kurang pengetahuan juga. Terus juga mungkin salah satunya adalah stigma. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin sudah sering melakukan perilaku beresiko. Huber. Kalau mungkin ada orang yang sudah sering melakukan hubungan beresiko tapi dia tidak sadar atau dia karena takut Iyo. terstigma. Jadi kayak biar dong kita tidak mau periksa dan lain sebagainya. Padahal kan itu bisa menjadi salah satu hal yang mencegah ya, Ses ya. Kemudian Itu keberanian memang sebenarnya. iya, kemudian juga peran dari teman sebaya atau teman seumur. Makanya salah satu forum itu yang bergerak di kepemudaan itu salah satunya adalah forum genre, itu forum saya, itu kami sangat fokus dengan peran kami sebagai teman sebayanya anak-anak remaja. Iya. Seperti itu. Jadi kalau dari saya itu sangat ya cukup prihatin dengan angka ini dan itu. Aci sendiri dalam pergaulan dengan teman-teman apa yang Aci sampaikan? Kalau Aci alhamdulillahnya karena memang pergaulannya di situ-situ saja ya. Jadi kalau bukan teman kampus, paling teman-teman dari FGIG. Aci sendiri pasti kalau misalkan ketemu mereka itu paling karena kita sama-sama tahu nih gimana cara menghindari ini gitu. Jadi kita udah tahu nih gimana cara mencegahnya. Tapi kalaupun memang kita pernah ketemu dengan orang yang misalkan ODA gitu. Karena tidak menutup kemungkinan kita ketemu seperti itu, Kak. Iya. Iya, apalagi kita kan walaupun remaja. mereka sebenarnya sudah terkonfirmasi begitu ya, tapi kan kita nggak tahu, nggak mungkin dong mereka bilang saya ini loh, jangan Iya. deket-deket loh kayak gitu. Iyo kan. Makanya Aci sering bilang kalau misalkan kita at least ketemu mereka, ya udah kita rangkul, jangan sampai kayak jadi beban stigma dari masyarakat. Oke. Kenapa saya share ke TikTok? Iya. Karena itu mendorong supaya ke klinik VCT atau ke klinik HIV ini tidak seseram yang kalian bayangkan. Iya, tadi turun aku bilang ini so horor ya. Oh, tidak. Gitu Justru kan? seru. Oke. Banyak pelajaran di situ, Kak. Iya, kalau saya sempat nonton TikToknya SIKA, tuh jadi kayak gimana ya? Mereka Ya, siap. enak banget gitu. Iya. Ses, anak abis lucu banget ya pokoknya. Oke, ini ada pertanyaan juga sih SIKA. Sebenarnya tadi kan faktor beresiko ya kan. Nah, penyebab selain tadi yang sudah disampaikan bisa menderita HIV ini apa aja sih selain jarum suntik, kemudian hubungan berisiko? Penularan dari ibu ke anak, Kak. Jadi ada juga penularan dari ibu ke anak. Jadi ibu yang positif bisa menularkan ke anak kalau tidak mengikuti program PPIA. Jadi PPIA adalah program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi pasien itu si ODIF ini punya istri. Iya, betul. Nah, Benar-benar. si ODIF punya istri dan istri ini bisa punya anak. Iya. Dan istri pun bisa negatif, Kak. Yang penting dia ada rule-rule-nya yang harus diikuti. Oh gitu. Ya, jadi misalnya Walaupun suaminya ya positif. sampai positif, Kak. Ika sempat posting di TikTok tuh, Kak. Sudah 2 anak
dan si ibu alhamdulillah sehat, si bapak negatif, anaknya sudah 2 tahun. Ya, jadi maksudnya sehat Kak, hasilnya negatif, tidak ada keluhan sama sekali. Penyakit kulit tidak ada Kak, memang negatif. Hasil tes terakhir pun itu negatif. Nah, itu dari apa Kak? Karena satu, orang HIV itu wajib minum obat tepat waktu, tepat jam, tidak boleh putus. Oke. Dimulai dari jam 8, seterusnya akan tetap jam 8. Jadi jangan main-main. Oh hari ini jam 8, oh besok jam 10. Kalau pasien Ika selalu kepatuhan untuk minum obat itu selalu Ika tekankan. Sas boleh 10 menit? No. Jam 8. Nah, kemudian si ibu harus minum, kalau program dari pemerintah ini terbaru, ini sudah asik Kak. Dia harus konsumsi PrEP. PrEP adalah pre-exposure prophylaxis. Dia obat pencegahan supaya pasangan tidak positif. Setelah itu, di saat mau berhubungan, mereka harus pada saat puncak suburnya istri. Saat-saat dimana mereka hubungan tanpa kondom. Ya, hubungan tanpa kondom pada saat masa puncak subur istri. Kemudian suami yang kalau positif dia harus viral load-nya undetectable atau viral load-nya tidak terdeteksi. Ya. Karena dia sudah minum obat tadi. Yap, betul Rajin sekali. gitu Ya. Rajin dan patuh begitu Patuh. ya. Karena kalau cuma rajin doang tapi waktunya tidak sesuai tidak ada guna juga kan. Ya, jadi- Oke, nah ini semakin seru aja nih Ses Ika. Ya. Saya minta dong bocorannya range umur yang konsul itu kebanyakan ke Ses Ika seperti apa? Dulu Kak, sebelum ada TikTok tuh, jujur saya pakai TikTok ini baru 3 bulan Kak. Jadi maksudnya gaptek sekali ini Bang. Yang saya tahu cuma mobile live dan posting video. Mobile edit saya tidak tahu. Jadi alhamdulillah semenjak ada TikTok, range umur yang datang ini paling rendah itu adalah 17 tahun. Serius? Yang maksudnya konsul tentang HIV ini? Yap. 17 tahun. Konsul ya Kak ya, bukan ini. Tapi Berarti mereka sudah berpotensi beresiko Ya. begitu kan? Karena karena dia sudah mereka merasa ya. Kemudian ada edukasi ya, kan? ada yang positif juga di atas 17 tahun, mau 18-19 tahun. Oke. Tapi kalau yang range tadi umurnya dari 17 sampai berapa? Ada umur yang Tiga- sudah 50 tahun kan? Oh ada, Ada juga ada, ya? ada. Tapi itu faktor resikonya lain, beda. Iya. Ya. Jadi, Faktor resikonya lain. Seperti apa itu? ada sesuatu. Jadi maksudnya ada mungkin tindakan yang menyebabkan dia tertular begitu. Oh, mungkin dari jarum suntik begitu? Bisa jadi. Oh, seperti itu. tidak ada faktor yang lain Tidak selain ada. itu kan maksudnya ya? Karena dari hasil Iya. pengkajian tidak menjurus ke situ Iya. kasihan. Umur 50 tahun Iya, nanti. iya sih. Sorenta. Tidak mungkin buku-buku so tidak gagak kong iyo tuh. Oke, kalau dari sudut pandang Aci sendiri sebagai anak muda, nah itu tadi kita sudah bahas ya. Kalau tadi Sesika juga sudah bilang bahwa data dari secara rumah sakit saja ya, bahwa penderita HIV itu sudah sebanyak itu. Dan barusan tadi juga Sesika sampaikan range umur itu adalah 17 tahun. Ika gimana nih Ika? Aci. Iya betul. Jadi ini tuh memang jadi PR banget nih Kak untuk kita forum yang memang terjun langsung ke anak-anak remaja. Apalagi tadi dengar itu 17 tahun itu Iya. memang masih masuk remaja gitu. Jadi memang fokusnya kenapa kita forum Gender Indonesia Gorontalo tuh selalu menyuarakan tentang itu gitu. Jadi kita kalau misalkan memang ada panggilan-panggilan tertentu itu kita saling membantu untuk mengedukasi. Jadi kami juga sedikit belajar tentang HIV AIDS ini. Jadi mungkin tidak se-expert Ika, tapi minimal hanya bagaimana meminimalisir Iya. tentang seks bebas betul kan ya. sekali. Jadi memang kita memang ada namanya salam genre dan salah satunya itu adalah katakan tidak untuk seks bebas. Seks, ya, itu. Jadi kita mengedukasi Itu hal yang itu ke bagus. anak-anak remaja seperti itu. Oke, selain itu juga tanggapannya dari Aci sendiri ke mereka untuk bisa menghindari seks bebas itu seperti apa sebenarnya. Ini Oke. pemirsa juga pasti melihat ya Uh-uh. apa yang kita sedang diskusikan sekarang. Gitu. Jadi kalau tanggapan dari Aci gimana sih mau mencegah seks bebas itu, pertama kita harus
punya boundaries dulu. Kita harus tahu batasan diri, kita harus menciptakan batasan diri. Kalau kita udah tahu landasan hidup kita nih, mau gimana pun lingkungan kita, mau gimana pun pertemanan kita, tapi kalau kita punya pegangan yang kuat, insya Allah akan aman gitu. Jadi menurut Ika sendiri bahwa dengan adanya HIV dan AIDS ini itu ada kaitannya dengan seks bebas. Betul sekali. Seperti yang Sesika bilang tadi kan hubungan beresiko. Kalau misalkan seks bebas itu pasti sudah masuk di hubungan beresiko. Apalagi kalau misalkan sudah gonta-ganti pasangan. Mungkin dengan ya aku tidak tahu bagaimana prosesnya. Walaupun sebenarnya mereka hanya satu orang saja, Pak. Iya. Kita nggak tahu nih ya. Misalnya cewek kita cuma satu aja. Iya. Tapi cowok kita ini suka main Jajan di Iya, mana-mana. tidak Betul. setia ternyata. Iya kan? Makanya Cewek- iya, jadinya ceweknya resiko sendiri yang yang- ke, iya. ke cewek resikonya gitu. Cowok. Ya. Oke. Jadi sekarang- satu, Jo. Iya. Rasa Jo, satu-satu Jo. Oke. Kalau bicara tentang ini kan tadi apa namanya penyebabnya, resiko faktornya, kemudian kita bicara pengobatan dulu deh, ya kan? Kayak wah horor banget gitu. Kan setiap penyakit itu ada obatnya, Siap, ada. ya kan? Iya. Walaupun sebenarnya kita harus mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Nah, sekarang kita bicara pengobatan dulu deh. Pengobatan HIV itu seumur hidup ya. Iya. Dan apakah ada opsi lain yang mungkin singkat tapi langsung bisa jadi negatif? Emang boleh gitu. Ada yang gitu. Emang boleh. Gimana Sesika? Jadi gini Kak, pengobatan HIV namanya antiretroviral atau ARV orang bilang. Iya. Orang bilang HRV ini bohong. Foto. Jangan menyebut merek. Bukan. Oke. Tit. Oke. Jadi ARV adalah antiretroviral. Sebentar Oke. Sesika. Ini semakin menarik. Nanti kalau soal bagaimana pengobatannya setelah ini dulu ya. Oh Masih siap. penasaran dulu ini pemirsa. Oke, pemirsa TVRI di manapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi. Topiknya seru banget.
TVRI Gorontalo dan kita masih dengan dua perempuan cantik milik Gorontalo dan kita masih berbicara tentang perempuan dan HIV. Tadi juga Ses Ika agak potong pemirsa ya, mau menjelaskan sebenarnya bagaimana pengobatan akan HIV ini. Bisakah negatif kalau pengobatan seumur hidup? Bagaimana? Jadi begini Kak, pengobatan HIV itu obat namanya ARV, antiretroviral. Obat ini tidak menyembuhkan. Obat ini hanya menekan perkembangan virus. Jadi ada yang tanya, ARV ini bisa bikin negatif? No. Selamanya akan tetap Hidup tesnya, di dalam tubuh kita. ya, tesnya akan tetap positif. Setia banget dia itu. Ya, karena sirkulasi darah kan begitu terus. Iya. Ya, HIV itu ada di dalam darah manusia Kak. Jadi Dan dia acak gitu ya, ya, nggak tahu yang mana. dia gitu. regenerasi sel, jadi dia seakan-akan merubah dirinya. Virus ini pintar, dia merubah dirinya seperti layaknya si antibody gitu. Maksudnya layaknya Jadi semakin tentara banyak, semakin dalamnya, tentara di dalam tubuh. Iya. Padahal dia istilahnya, kalau saya menjelaskan ke pasien, ini seperti tentara palsu. Jadi tentara itu Cloningnya ya, jadi tentara itu kan melindungi, ternyata tidak. Tentara itu malah merusak. Tentara palsu itu malah mau kasih buka ini orang tubuh supaya gampang virus masuk, Jadi gampang kuman masuk. Jadi obat itu sederhananya adalah dia hanya menekan pengembangbiakannya ya, saja. perkembangan sebenarnya. virus Iya Kak. kan? Ya. Gitu. Jadi orang dengan minum ARV itu yang dicek bukan positif dengan negatifnya, tapi virusnya undetectable atau detected. Oh, maksudnya tidur atau bangun? Bukan, terdeteksi atau tidak. Jadi kepatuhan ARV itu sangat penting. Oke. Di 6 bulan sampai 12 bulan itu kita kita kontrol darahnya. Kita tes viral load. Viral load adalah jumlah kadar virus di dalam tubuh. Kita cek kalau misalnya dalam waktu 6 bulan yang patuh, tidak bolong-bolong, tepat jam, itu hasilnya akan jadi undetectable. Kalau undetectable berarti dia untransmittable. Jadi tidak menularkan ya. Jadi berarti hanya sama-sama terampil diri ya, jadi kayak kalau suami istri tadi ya, mau ke istrinya nggak akan mempengaruhi ya. Karena satu dia minum anti PrEP, kemudian dia viral load-nya undetectable. Seperti itu Kak. Nah, karena kita sekarang sudah berada di segmen Kamu Tanya Kami Jawab. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Jessica ya dan juga Aci yang sudah masuk di WA kita, kemudian email kita juga di WhatsApp kita. Kita bacain aja ya. Mungkin ada juga pertanyaan nanti yang bisa berkembang. Di 08126788 sekian-sekian ya. Assalamualaikum, The Harmony. Waalaikumsalam. Seru juga ya membahas tentang HIV. Jadi langsung khawatir dengan anak dan keluarga kita. Iya dong. Jangan sampai tertular. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui pasangan kita mengidap atau tidak? Apakah ada pemeriksaan khusus? Silakan dijawab, Mrs. Ika. Iya. Kembali lagi, saya katakan tidak akan ada yang bisa tahu di antara kita ini ada HIV atau tidak. Iya. Dengan cara yang ketahuannya kalau apa? Tes. Kakak di saat melakukan hubungan seks lebih dari satu orang atau berganti-ganti pasangan, kakak sudah masuk beresiko, silahkan tes. Jadi kalau hasilnya tes positif, ya alhamdulillah. Karena langsung minum obat. Yang takutnya itu positif dalam keadaan fase AIDS. Wow. Itu. Makanya saya gencar-gencar promosi di TikTok. Kak, tidak ada salahnya Kak. Kak, kalau misalnya hasil tesnya Kak tes sekarang, positif. Hasil tesnya negatif, kakak masuk faktor resiko, kakak minum PrEP. Tapi kalau misalnya kakak hasil tesnya negatif, alhamdulillah. Tapi kalau hasil tesnya positif, dengan kondisi kakak masih bisa datang ke saya, itu masih status HIV positif. Belum masuk stadium AIDS. Oke, dan tapi masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Baik-baik saja. Sedikit baik-baik saja begitu ya? Ya. Karena kalau sudah masuk stadium AIDS Kak, dokter itu tidak langsung kasih ARV Kak. Waduh. Dokter harus menangani kondisi terkini dulu. Karena ARV ini tidak karena ARV ini tidak bisa diberhentikan, Kak. Maksudnya bisa diberhentikan dengan kategori tertentu. Jadi kalau misalnya pasien masuk dengan TBC nih, paru-paru basah. Itu pas dia hasil positif, HIV positif, kemudian kita langsung kasih ARV, itu dokter
tidak sesuai menyarankan? SOP. Oh, Jadi alah. SOP-nya harus Obati obati dulu dulu penyakitnya. TBC-nya Iya. selama kan 6 bulan. Tapi Iya. tidak harus tunggu 6 bulan Kak, baru bisa masuk ARV. Baru 2 minggu masuk OAT atau obat anti TB, baru itu bisa masuk orang ARV. obat. Kalau kondisinya baik. Gitu. Kalau kondisinya so lemah letih lunglai Iya. dan tidak Apalagi bisa kalau dimasukkan TB. ARV ya berarti belum bisa begitu Kak. Begitu. Tapi terus bagaimana dengan penyakitnya? Kita tangani dulu yang keluhan saat Maksudnya, ini Kak. AIDS-nya gimana? AIDS-nya, virus AIDS-nya? Mau bagaimanapun HIV tetap ada di dalam Kak. Jadi jangan sampai obat ARV masuk Iya, emang. itu membahayakan atau menambah kritis kondisi si pasien. Oh iya, Gitu, Kak. itu maksud saya. Makanya maksud Ika itu, ayo Moni mumpung belum ada gejala, mari jo masuk. karena memang tidak tes bisa ketahui begitu. ya, Iya, secara Kak. spesifiknya tuh gimana sakitnya itu. Iya, karena- nggak tahu gejalanya. Hubungan seks ini, HIV itu menular melalui paling banyak di hubungan yang mengenakan. PKK itu katakan. Iya Kak. Kilo tabu kalau mau itu dia. Oke, kita langsung lagi ke email ya pemirsa. Halo Katia, halo tamu spesial. Ngoni pernah kejadian kenal atau bahkan Ngoni kerabat dekat terkena HIV. Nah, bagaimana caranya orang menganggap HIV pada orang itu biasa aja, karena pasti akan ada rasa bagaimana gitu, ya kan? Mohon pencerahannya. Mungkin Aci dulu, kalau misalnya ada orang kerabat ya terkena HIV, bagaimana caranya orang menanggapi? Oke. Nauzubillah min dzalik sih nauzubillah min sebenarnya. dzalik, tapi sejujurnya pernah ada kenalan yang sudah masuk di fase AIDS. Oke. Jadi pas tahu itu yang pertama Aci kaget, tapi ini kenalan jauh gitu. Walaupun kenalan jauh, tapi pas tahu kabar ini Iya. adalah mungkin salah satu kabar buruk ya. Tapi karena posisinya Aci mungkin karena sebagai teman sebaya, kemudian juga selalu menjadi berusaha menciptakan ruang aman dan nyaman ke orang-orang, apalagi khususnya remaja, itu Aci berusaha merangkul. Walaupun tidak sedekat itu, Iya. tapi pas tahu beliau ini sakit atau sudah masuk fase AIDS, itu Aci berusaha rangkul dan tanya kabar. Jadi even tidak sedekat itu, tetap berusaha reach. Itu adalah bentuk kepedulian dari kami sebagai forum genre yang fokus pada remaja, pada Iya. isu-isu remaja. Kalau Ses Ika sendiri gimana itu kalau kayak begitu? Dibikin biasa Kak. Kayak biasa Iya. aja Kang. Ika lebih Apalagi orang bilang lagi, jangan minum kita PA ya, Oh, tidak. yang gitu-gitu kan. itu dia Kak. Sebenarnya kadang orang mendiskriminasi atau menstigma itu justru karena dari ketidakpahaman dia terhadap HIV. Jadi maksudnya orang tahu Kak, oh itu HIV itu begini-begini, tapi dia tidak paham. Kalau orang paham pasti dia tahu. Nah, kita paham dulu HIV ini menular melalui apa. Kalau dia HIV dengan TB paru, TB HIV itu dari gelas minum yang menularnya bukan HIV Iya, Kak, tapi TB TB-nya. paru. Betulnya. Sebenarnya yang bikin tako ini penularan TBC daripada HIV. HIV. Kenapa TBC? Karena menular melalui udara, airborne. Tapi kalau HIV menular melalui mesti mau Hubungan. baking dulu kayak Iya, gitu. betul. Jadi tidak perlu So, itu. heri, heboh sendiri Iya. begitu. Ada-ada aja nih istilahnya. Oke, kita ke Facebook lagi ya. Halo Katia, setahu saya ini, halo juga ya. Setahu saya ini HIV ini karena dosa. Oh, oke. Terlalu menyimpang jauh dari aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Benar banget. Apalagi kalau sudah gonta-ganti pasangan. Nah, tamu spesial sendiri setuju kan? Selain HIV pasti ada juga kan penyakit kelamin yang bisa timbul. Mohon penjelasan. Kalau boleh kasih himbauan kemari supaya penonton bisa waspada dan ingat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bagus sekali ya. Ini pendapatnya meskipun sebenarnya tidak mengandung pertanyaan. Karena memang kalau menurut si yang punya komentar ini, dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu penyimpangan gitu ya. Kalau dalam agama kita juga sebenarnya semua agama juga tidak menyarankan. Saya ingin masukkan dulu deh dari Aci nih, bagaimana penjelasannya Aci. Karena selain HIV sebenarnya ada penyakit lain, ya kan? Kayak penyakit kelamin itu benar kata dia. Gimana Aci? Ya, kalau dari Aci,
mungkin dari sisi agamanya memang betul. Ini salah satu penyimpangan yang mungkin sangat dilarang oleh seluruh agama gitu. Iya. Siapa sih agama apa sih yang Iya. mengizinkan umatnya untuk melakukan seks bebas, apalagi seks yang belum halal gitu ya untuk di dalam Islam sendiri. Dan kalau misalkan mau dikatakan sebagai dosa juga kita tidak bisa mendiskriminasi dan menjudge itu Iya. benar atau tidak, karena yang tahu kita bersalah atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Jadi sebagai umat ya udah kita menjalankan tugas kita sebaik mungkin. Dan kalau dari sisi anak muda sendiri, tadi kan minta himbauan juga nih. Iya. Kalau dari sisi anak muda sendiri, Aci ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih memperhatikan lagi pola hidup kita ya, khususnya pertemanan, kemudian lingkungan, entah itu pekerjaan ataupun lingkungan pertemanan, supaya kita tahu nih lingkaran pertemanan kita ini berada di pusaran mana. Iya. Supaya kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang mungkin di luar kendali kita udah tahu cara pencegahannya gimana, kemudian atau kita mengkoordinasikannya dengan orang terdekat seperti apa. Terus juga jangan takut untuk mencari orang yang kalian percayakan untuk menjadi pendengar gitu. Iya. Dan jujur Aci pertama kali lihat videonya Sesika lewat di TikTok tuh sangat-sangat merasa bahwa alhamdulillahnya di Gorontalo sudah punya konselor yang sangat into them gitu. Jadi memang berusaha untuk merangkul mereka, mendengar cerita mereka, kemudian juga menggunakan bahasa-bahasa yang sangat relate dengan orang-orang. Memang benar-benar ada di sekitar kita ya. Jadi sangat bersyukur, apalagi sekarang disatukan di The Harmony ini luar biasa. Wah, terima kasih deh pokoknya ya, udah tempatnya bagus. Oke. Jadi menurut Aci sendiri seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang penyakit juga sebenarnya selain HIV dan AIDS yang akan menimbulkan hal-hal yang juga merugikan kita sebenarnya ya, Sesika ya. Oh, tadi ada penyakit kelamin. Ya. Benar juga itu. Betul sekali Kak. Memang salah satu dampak dari hubungan beresiko adalah infeksi menular seksual. Iya. Penyakit menular seksual itu ada sipilis. Buat laki-laki. Perempuan juga ada. Perempuan Betul. ada. Perempuan juga Ada gonore, ada Hmm. kondiloma acuminaata. Itu kuman atau bakteri yang disebabkan oleh hubungan beresiko. Jadi untuk kan himbauan juga kan Kak, untuk Iya. para wanita di luaran sana, kita tahu dulu tanda-tanda dan gejala penyakit-penyakit itu, HIV, IMS, sipilis, gonore, kondiloma itu kita tahu dulu Kak, karena kita sebagai perempuan daerah itu sangat sensitif sekali. Jadi banyak tata cara atau banyak yang perlu kita tahu dengan masalah keintiman kita Kak. Jadi mesti para wanita di luaran sana harus tahu kalau sipilis itu contohnya seperti apa. Jadi kalau seandainya ada yang begitu yang kita rasakan, kayaknya kita tidak pernah melakukan, tapi kenapa so ada ini? Iya. Kenapa so Jangan kemudian begini? serta-merta berpikir wah kayaknya sudah HIV ini dia. Iya, itu jangan dorang kadang bilang. Jadi itu kita mesti tahu Kak, jangan sampai kita di rumah anteng-anteng tidak keluar kemana-mana, cuman rumah kantor, baru timbul yang begitu, berarti tanda tanya, siapa yang bikin begitu dah? Iya. Tuh begitu. Jadi langsung cek, jangan macam-macam mana begini. Langsung bates. Iya. Nah, jadi Bisa jadi torong pasangan gitu. itu dia Kak. Karena Kak tidak ada gejala yang spesifik Kak. Iya. Kalau sama ada yang TBC, ada gejala spesifik, batuk lebih dari 2 minggu, Iya. penurunan berat badan, panas tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu, oke. Sudah itu. Mungkin Fix. itu TBC. So ada dia. Ya, tapi kalau misalnya HIV atau IMS, tidak Kak. Oke. Kalau HIV memang tidak menimbulkan spesifik, tapi kalau sipilis dengan gonore kita bisa lihat Kak. Ada DP bekas malah Ya. kelihatan ya. Itulah, kalau gonore kencing nana Kak. Iya. Ya, dan baunya subhanallah. Iya. Betul. Jadi- walaupun kita berada sini ketutup tapi Ya. tetap bau. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu, tes Jo-nya tidak rugi sebenarnya Kak. Iya. Tidak rugi. Cuman bye-bye, Allah mau bilang patipa itu atau maksudnya jangan langsung So baking bakalai ya. Betul, kan? itu merusak rumah tangga lah gitu. Makanya memang sebenarnya harus diatur hati-hati, tapi harus ada sering edukasinya, Ya. biar ada kesadaran dari kita sendiri, tanpa harus diminta, ya kan? Kalau misalnya tidak terpapar edukasi, tidak terpapar informasi, dorang merasa anteng-anteng. Iya. Jadi merasa dorang
tidak masuk kita wanita baik-baik ya. Jadi ya, aku tidak wanita seperti- baik-baik. Baik, kita akan jangan kemana-mana dulu pemirsa, kita masih akan lagi kembali dengan Ses Ika dan Aci. Jangan kemana-mana, tetap di Jakarta. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai menutup diri, tak bisa kembali, tidak memulai alur kisah. Mereka bilang syukuri saja, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Sekali saja ku menangis, ku tak ingin lagi membohongi diri. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini, di Oke pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali ya kita. Tapi sebenarnya saya senang ngebahas soal ini. Tapi sayang sekali juga karena kita akan mengakhiri program The Harmony dengan topik perempuan dan HIV. Karena memang tamu spesial kita kali ini luar biasa sekali ya. Untuk mengedukasi, menyampaikan informasi ke kita semuanya tentang apa sebenarnya HIV dan kemudian ada AIDS juga. Ini bukan hanya untuk perempuan tapi untuk semua kalangan ya. Nah, kita sudah masuk di segmen terakhir karena sekarang ya kan. Namun sebelum kita akan mengakhiri The Harmony ini, kita akan minta dulu kepada Aci dan juga Ses Ika harapan-harapan mereka seperti apa, kemudian juga tips-tips apa yang bisa kita kita akan selalu ingat dan akan menjadi acuan dalam hidup kita. Mungkin dari Aci dulu ya, lebih ke anak-anak muda ya. Aci silakan. Oke, kalau dari Aci selaku remaja ya, mewakili suara anak muda, Aci berharapnya seperti yang sudah tadi Aci sampaikan, ayo sama-sama kita menjaga diri masing-masing karena perjalanan tuh masih akan sangat panjang. Ini mungkin masih beberapa tahun dari sekarang. Ini saja Aci baru 22 tahun. Saya baru 17 tahun. Lebih muda ya. Masih ada beberapa tahap lagi yang harus kita lalui. Jadi Ya, kalau bisa dari sekarang kita udah mulai sadar nih, mulai tahu, mulai cari nih informasi, apalagi khusus tentang kesehatan reproduksi, kemudian HIV dan lain sebagainya. Bukan cuma itu aja, mungkin bisa lebih sadar lagi kira-kira kita harus udah punya boundaries atau batasan diri yang harus kita ciptakan sendiri. Karena kalau kita nggak punya itu, bisa jadi diri kita akan terombang-ambing di lautan sana seperti yang ada di belakang kita ini di pantai. Luar biasa. Jangan lihat laut itu indah ya kalau kita Iya, tidak tahu berenang. Kalau tidak tahu berenang akan tenggelam, say. Oke, thank you Aci. Ses Ika silakan Ses Ika. Ini untuk semuanya masyarakat dari kalangan bawah, umur bawah ya sampai
Ya. seterusnya. Silakan. Untuk seluruh masyarakat Gorontalo yang alhamdulillah qadarullah ya, kemarin sudah cukup viral. Oke, cukup viral masalah HIV, alhamdulillah biar orang-orang pada aware sebenarnya, lebih menengok lagi, oh ternyata di Gorontalo ini sudah segini, ternyata di Gorontalo ini sudah separah ini gitu ya. Jadi qadarullah ya, cuman diminta kepada masyarakat lebih cari tahu lagi informasi tentang penyakit infeksi menular seksual. Karena kalau kita tidak tahu tanda dan gejalanya, kita tidak pahami, oh kenapa ini muncul, kenapa ini begini. Kita tidak akan sadar, oh harus tes, oh harus begini, tidak. Jadi harus kita tahu dulu, kita pahami dulu infeksi menular seksual itu seperti apa, kemudian HIV itu seperti apa, muncul kesadaran untuk ayo kita tes. Dan untuk masalah tes, obat itu semua sudah tersedia di layanan kesehatan di kabupaten kota provinsi itu sudah ada. Tinggal caranya mengakses seperti apa tergantung dari masyarakat itu sendiri. Tinggal mau tes Kak, gratis semua. Cuma mungkin doi bentor, pergi di puskes bayar. Tapi kita tahu status HIV kita positif atau negatif. Jangan tunggu ada gejala Kak. Karena kalau ada gejala, panjang perjalanan untuk masuk ke pengobatan. Ya, Seperti itu. Oke. Jangan Terima lupa kasih. datang di layanan kesehatan untuk tes HIV. Nah, itu ya pesan terakhir ya untuk dari Sesika. Baik pemirsa, itu tadi sudah disampaikan Sesika dan juga Aci. Semua menjadi harapan kita tentunya ya bahwa sebenarnya penyakit itu memang ada obatnya pemirsa ya. Akan tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya kita harus butuh keseimbangan hidup. Kalau kita seimbang mencari informasi apa saja yang menjadi kebutuhan kita, baik itu segala macam, bukan cuma makanan, tapi penyakit juga. Karena apa yang ada dalam tubuh kita harus kenali. Seperti yang tadi Sesika sampaikan, penyakit itu harus kita kenali dulu. Walaupun dia tidak masuk dalam tubuh kita, tapi kita harus tahu dulu dia seperti apa ya. Dan intinya adalah kita selalu menjaga harmonisasi hidup. Itulah kenapa ada The Harmony TVRI Gorontalo. Terima kasih, saya Tia Badaru dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga kepada tamu spesial. Semoga Sesika. berkah, Kak. Amin. Tetap dengan semangat kontennya Semangat, edukasi insya dan Allah. menginformasi ya. Amin, Luar amin, biasa. insya Allah. Dan juga Aci, semoga lulus. Amin. Aci ya berhasil untuk pendidikannya ya. Sukses ya. Oke, terima kasih Harmonistik. Thank you banyak ya. Dan juga pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.